siap. Ya, coba dibuka, sambil dibuka Bizaginya bisa nggak? Sambil dibuka, terus sambil ngelihat Zoom, saya menjelaskan bisa, mudah-mudahan bisa ya. Jadi 2 gitu. Install tuh. Bisa. Kenapa? Oke, semuanya saya harap sudah menginstal ya. Oke, kemudian di sini ini tuh namanya aktor ya. Di dalam sebuah proses bisnis, yang saya bikin ini itu kolom aktornya, aktor yang terlibat atau pelaku yang terlibat dalam sebuah proses bisnis. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini namanya restoran service. Saya ceritanya mau bikin flowchart tentang restoran service. Saya ambil contohnya itu adalah contoh restoran service di deployment flowchart materi yang kemarin. Nah, satu, kan jangan sampai ketukar. Selalu dimulai dari line pertama. Line pertama ini customer. Ini line pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi nanti ketika kalian mau menggambarkan flowchart proses bisnis, tugas kalian ke Bizagi, ini harus perhatikan, jangan sampai kebalik ya. Nah, ini adalah komponennya. Pertama kali yang harus dimulai ketika memulai sebuah memulai membuat flowchart di Bizagi itu kalian mulai dari start event. Sebenarnya banyak sekali start event di sini, tetapi ini nanti akan tahu sendiri ketika nanti ini kita masih basic ya, basic banget. Kita hanya bikin flowchart itu cukup menggunakan don't start. Tapi kalau yang ini nanti mungkin digunakannya ketika simulasi mungkin ya. Kalau sekarang belum sampai di situ, belum sampai situ. Kita coba dulu gambar flowchart-nya dulu seperti apa. Oke. Ini kita drag seperti ini. Ini bisa dibesarin gambarnya. Ini kita anggap sebagai place order. Caranya dikasih nama aja, bisa dikasih nama. Place order atau pemesanan. Tempat pemesanan. Nah, biasanya kan customer itu melakukan pemesanan. Nah, setelah customer melakukan pemesanan, dia akan ke waiter. Ini banyak pilihannya nih, ya kan? Apakah tahap berikutnya itu akan melakukan sebuah proses verifikasi atau berakhir? Ini tuh berakhir ya. Ini bisnis proses itu berakhir. Kalau yang ada bullet double ini berakhir. Kalau di sini dia melanjutkan ketika dia melakukan proses pemesanan, dia melanjutkan proses verifikasi, tapi verifikasinya ke waiters. Nah, seperti itu. Nah, bisa dikecilin juga. Nah, ini kalian bisa pakai tulisan nih, misalnya is order complete. Nah, ini proses verifikasi sebenarnya kalau segi 4 ini, kebalik ini. Is order complete kan, apakah pemesanannya sudah lengkap? Seperti itu, sudah fix lah. Nah, ini sebenarnya. Oke. Nah, setelah itu selanjutnya dari waiters ketika prosesnya tidak komplit, maksudnya dia bisa balik ke sini. Ini kita bisa pakai panah yang ada di sini. Oke. Tuh. Kalau dia nggak komplit ya dia balik ke sini lagi. Ya kan? Kalau dia nggak komplit, no. Kok ini dia no. Tapi kalau misalnya dia yes, sudah komplit, bisa ke proses selanjutnya. Gitu. Ya, mungkin nanti disesuaikan aja gambarnya mau seperti apa. Ini saya besarin sedikit lah supaya kelihatan jelas. Nah, gitu deh ya. Nah, gitu misalnya. Kalau misalkan ya dia tidak komplit ya, balik lagi ke first order pick. Kalau sudah komplit ya ke tahap selanjutnya, ya kan? Ke tahap selanjutnya berarti saatnya waiters itu menyediakan mencatat ya. Misalnya give soup or salad order to chef. Kalian sambil mencoba juga ya. Nah, kemudian proses berikutnya give dinner. Ternyata customer itu dia memesan 2 menu gitu ya. Sop, salad, kemudian sama give dinner, give drinks juga mesen. Dinner, drink juga mesen. Chef. Nah, kemudian ini bisa dikasih nama
Nah, start dulu ya. Nah, give soup or salad order dari waiter ini diteruskan ke salad chef. Nih, salad chef. Seperti ini. Jadi, diteruskan seperti ini, salad chef. Prepare soup. Or salad order. Oke. Nah, kemudian untuk menyiapkan sup dan salad order itu kan pelakunya si salad chef. Setelah selesai dipersiapkan sup sama saladnya, dia akan kembali ke waiter, ya kan? Nah, ini kita give dinner ya, deliver salad. Oke, seperti ini. Nah, berarti di sini ada proses lagi. Namanya setelah saladnya selesai, salad chef itu akan memberikan ordernya kepada waiters untuk diantarkan kepada customer. Give order to waiter. Kan? Nah, kemudian kalau misalkan ya seperti ini, langsung aja. Oke, bisa pakai ini. Oke, seperti itu. Ya, ini saya acak-acakan buat nanti kalian buat sendiri ya. Deliver syarat. Nah, saat kemudian dari sini ternyata dari waiter memberikan minuman kepada customer dalam bentuk drink. Itu. Kan. Kemudian waiter juga memberikan eat salad. Nah, seperti itu contohnya ya, eat salad. Oke. Nah, ini coba kalian lanjutkan. Nah, ada kan sambil mencoba kan? Nah, seperti itulah gambarannya. Nanti diteruskan ya, teruskan. Nah, mungkin saya berikan contoh sedikit kan. Nah, nanti di akhir aktivitas nih. Ini sebenarnya masih ada sih, nanti kalian teruskan lagi ya. Teruskan lagi. Di akhir aktivitas itu biasanya harus diakhiri dengan ini. Tuh. Kalau misalkan aktivitasnya sudah selesai. Ya, supaya tidak ada istilahnya kalau takutnya dikhawatirkan kalau di simulasi ada waiting kan. Nah, kalau misal aktivitasnya sudah selesai, ya udah makan terus selesai, drink misalnya. Jadi nanti di bagian sini ini juga ada misalnya ini ngegantung kayak gini drink, ya udah end. Kemudian ini juga end. Tapi ini ada proses pembayaran. Nah, mungkin nanti di sini ini ada proses contohnya. Ini contoh ya, ini masih contoh sangat sederhana sekali. Cash or credit, ini maksudnya receive payment. Oh, belum ya. Nah, ini deliver check to customer pertama kali. Deliver check customer. Tuh. Kita akan ngecek, udah lengkap belum menu yang sudah disampaikan. Nah, setelah itu kan customer-nya akan menerima informasi ya kan, berupa receive, menerima catatan bahwasannya menu sudah lengkap dan ada biaya ya. Biaya biaya yang dikeluarkan ketika makan. Setelah itu nanti dari sini customer akan memberikan payment ya, give payment. Tuh. Nah, setelah itu give payment sama dia akan waiter itu
akan menerima payment dari receive payment ya, dari customer. Receive payment dari customer. Jadi nanti gambarnya seperti ini. Ini kan pakai ini nih. Kalau kita ingin menggabungkan aktivitas. Oke. Seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi nanti di sini ada lagi, kalau ingin memperpanjang prosesnya bisa ditarik ke sini. Ini ada proses verifikasi ya namanya. Customer memberikan proses pembayaran dengan cash or credit. Ini ada dua cara ya. Kalau bisa ada dua cara seperti ini, dia bisa menggunakan simbol seperti ini ya, verifikasi. Kalau pakai kredit, cara pembayarannya nanti harus perlu ada namanya kalau pakai kredit itu pakai kartu ya, proses penggesekan kartu seperti itu. Misalnya kalau misal ini aja dulu deh, kalau misalkan dia pakai yang cash, kalau dia menggunakan yang cash, oke, bring change to customer sebelumnya ya. Tuh customer nih, kalau misalnya cash seperti ini. Bring cash to customer, tetapi kalau dia ingin menggunakan kartu kredit, berarti dia harus kita harus ini ngambil lagi dari sini di luar ini. Tuh, kalau dia pakai kartu kredit tuh dia harus run kredit ya, run kredit card. Nah, seperti ini. Jadi nanti ini bisa dihubungkan juga pakai ini. Nah, dihubungkannya seperti ini. Oke. Nah, seperti inilah. Jadi nanti setelah itu tuh. Nah, kalau ini dia pakai bring check seperti ini. Ini dia juga kalau pakai cash gini alurnya kalau pakai cash ya. Jadi collect change level tip. Jadi contoh saya buat ini, mungkin kalian nanti bisa coba lagi. Level tip, oke. Udah. Setelah itu ini fill, salah ya, harusnya bukan di sini, di sini. Balik, nah, bring change, level tip, fill in level tip, oke. Nanti kalian buat sendiri lah pokoknya ya. Ini bisa digeser seperti ini juga. Bisa. Supaya tidak memotong. Supaya tidak memotong. Supaya tidak memotong ini kan. Nah, setelah itu ini kita kasih fill in tip. Jumlah yang akan. Oke. Nah, dari collect ini ya udah. Akhirnya dari sini selesai kan. Ini saya akan geser. Ini kalian coba sambil dicoba lagi ya.
kolektif. Ya, kolektif. Kemudian dari sini juga sama sih. Ini akan sebentar. Oke. Nah, seperti ini. Udah selesai. Nah, ketika sudah selesai, jangan lupa harus diakhiri dengan apa ya? Dengan simbol warna merah ini kalau proses sudah selesai. Sebaiknya pengakhirannya itu di sini ya. Mau saya geser. Nah, di sini harusnya. Udah, oke. Nah, inilah gambaran ya, gambaran dalam membuat dinner chef-nya ada yang ketinggalan nih dinner chef-nya. Harusnya saya ada yang ketinggalan prosesnya. Gift dinner ini harusnya ada lagi nih di sini. Prepare dinner yang ketinggalan prosesnya saya di sini. Nah, oke. Jadi benar-benar sebelum membuat membuat flowchart di aplikasi, coba gambar dulu pakai sketsa flowchart bisnis proses seperti apa. Jadi nanti kan lebih enak menggambarnya. Ini order. Kemudian deliver dinner. Wah, ini ada yang kelewatan nih saya di sini. Coba kita gimana kalau misalnya bisa nggak dia digeser ya? Kalau misalnya ada yang kelupaan gitu, kalau menggunakan bisa gini, bisa nggak ya digeser? Oke. Atau oke. Oke. Kita akan coba dulu geser ya. Tapi kalau misalnya, di crop aja. Oke. Di crop, digeser seperti ini. Ya kan, ada proses yang ketinggalan saya di sini. Prosesnya lupa saya. Ini bisa kita hapus. Misalnya yang tiba-tiba ketika kita buat flowchart, tiba-tiba ada yang lupa gitu, bisa ditambah ternyata, tapi harus diblok dulu, digeser ke sana. Ini namanya terus apa nih? Deliver dinner atau customer. Deliver dinner ya. Deliver dinner to customer seperti itu. Nah, mungkin dia harus pakai panah tambahan jadinya. Oke. Seperti ini. Ini menurut saya sih bisa gampang ya, mudah digunakan. Nah, ini prepare, give order to waiter. Nah, ada proses yang ketinggalan, jadi mungkin agak repot jadinya. Tapi nggak apa-apa, karena bisa diedit. Ujungnya, oke. Ini jelek sekali Bu ya. Oke. Ketika udah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang sudah mencoba? Bu, Ya. Bu Ayu itu tabelnya bisa dibuat vertikal apa enggak? Itu kan horizontal Enggak. gitu. Nah, iya ini salah satu menurut saya bukan kekurangan ya, ini keterbatasan dari Bizagi. Jadi dia saya belum menemukan apa namanya konten view yang bisa vertikal. Untuk sekarang sih dia masih Bizagi kebanyakan seperti ini penulisannya. Apa sih proses alurnya? Jadi kalau misalnya vertikal, saya belum ketemu ya ininya untuk sekarang gitu. Jadi sebenarnya sama aja sih. Kan enaknya ngelihat vertikal ya gitu.
Nggak masalah sih sebenarnya mau vertikal sama horizontal, tapi saya belum ketemu aja ini untuk merotate-nya itu di mana gitu. Nah, mungkin nanti kalian bisa sambil buat flowchart bisnis proses di Bizagi. Ini Bizagi ini menurut saya kontennya juga simple sih, tapi saya belum ketemu aja. Coba kalian nanti cari, siapa tahu ada. Bisa untuk di-rotate. Oke? Ya Bu juga nggak tolong filenya dikirimkan grup ya Bu, soalnya saya baru install Bizagi ini. File apa? File apa? Yang mana? Ini filenya, ini filenya Bu Ayu. Oh ya ini. Ini. Iya. Oke, nanti saya share ke ini deh, ke e-learning. Ke e-learning ya. Ini saya share, nanti kalian coba belajar. Sebenarnya gampang kok. Apa sih buat bisa gini. Nah, sekarang coba ini kita lebih ke praktik mandiri. Tugas yang kemarin kan kalian membuat flowchart tuh, ya kan? Flowchart di bisnis proses, case kalian, kelompok kalian masing-masing. Nah, setiap kelompoknya coba gambarkan flowchart-nya dalam bentuk kebizagi. Seperti ini, bisa nggak? Gampang kok ini. Menurut saya sih lebih gampang ya dibandingin BPM. Apa sih? Lebih enak aja ngelihatnya dibanding Visio menurut saya. Dan ini tuh kenapa harus seperti ini gitu ya. Ini kita masih tahap awal lah. Nanti ada sistem running di sini. Nanti di sini kita bisa isi waktunya. Ada event type kan, misalnya timer nih contohnya. Nanti timer ini bisa kita isi. Bisa timernya mau berapa kan. Nanti kita akan lihat gitu. Lihat setiap proses itu akan kita bikin trialnya, skenario-nya gitu. Kalau misalkannya waktunya segini, di proses ini segini, di proses ini, nanti kira-kira keseluruhan proses itu terjadi berapa menit gitu. Jadi sebenarnya kita akan tahu di mana proses yang paling efisien, efektif. Banyak sekali pendekatannya untuk pemodelan bisnis proses. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Belum ada, Bu. Ya, belum ada. Berarti, nah sekarang praktik mandiri ya. Praktik mandiri sekarang kalian coba kerjakan Bizagi. Buka Bizaginya, coba flowchart bisnis proses yang kemarin digambarkan semuanya, semua anak ya. Semua anak. Oke, jangan perwakilannya aja yang mengerjakan. Jadi nanti supaya kalian tahu juga semua. Oke, silakan praktik mandiri. Sebelumnya saya mau absen dulu bisa? Ini semua sudah hadir ya? Siap, itu. Oh ya, saya mau kasih tahu juga nih. Jadi ketika Anda sudah bikin flowchart seperti ini, jangan lupa di-save ya. Cara nge-save-nya gimana? Cara nge-save-nya itu file save as aja. Save as komputer. Yes, gitu. Misalnya saya naruhnya di desktop. Di desktop PPB Bizagi. Ini model kedua lah misalnya. Seperti itu. Jadi bisa langsung dibuka. Ya, oke. Jadi nanti akan ada nih di desktop PPB bisa gitu, model kedua bisa udah ada kan. Nanti ketika mau membuka model yang sudah kalian save, kalian tidak perlu buka aplikasi Bizagi, klik aja filenya Bizaginya, nanti akan kebuka sendiri. Oke. Nah itu dia. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita. Bu, saya izin tanya, Bu. Ya boleh. Di Bizagi nggak ada simbol delay. Delay. Iya. Delay. Oh itu biasanya adanya ya memang kalau kita perhatikan di Bizagi ini simbol-simbolnya itu misalnya kayak ke timer ya, kalau ke timernya gitu. Nanti di sini misalnya ada proses timernya berapa di setting. Jadi setiap proses itu di setting. Kalau delay itu bisa sih delay itu di mana saya belum lihat delay. Bu, saya ada. Ya, coba saya cek dulu. Ada dapat delay nggak di sini? Biasanya kalau di sini simbol delay itu memang nggak kelihatan ya. Cuman dia itu biasanya satu simbol ini tuh ada proses yang menunggu, ada pilihannya tuh seperti ini. Ada timernya. Ada yang dapat nggak? Gimana tadi ada yang mau memberikan pendapat? Ada yang memberikan pendapat? Nanti kita sambil jalan ya, kita akan cari kira-kira bisa gini
keseluruhannya itu seperti apa. Karena saya baru pertama kali kan buka Bizagi, saya juga baru pertama kali pakai Bizagi kan, karena saya ngikutin SI, Sis Informasi. Sis Informasi disarankan pakai Bizagi gitu. Oke. Karena kita harus seragam gitu ya, seragam sama kelas SI lainnya pakai Bizagi, jadi kita pakai Bizagi. Oke, ada pertanyaan, ada yang beri masukan nggak? Ini delay ya, saya masih belum dapat simbol delay. Cuma biasanya nanti kayaknya Bizagi itu yang namanya delay itu di timernya, di sini setting berapa menit gitu. Nah, ini yang saya belum lihat, soalnya ini kan lebih ke model. Ya, ada pertanyaan? Kalau bentuk delay biasanya kayak huruf D, Bu. Tapi kalau di sini Iya. nggak ada. Nah, ini coba kita kalau misalnya delay. Nah, itu dia nanti kita lihat. Nah, kalau misalnya kita lihat di Visio ada gambar delaynya. Tapi kalau software Bizagi itu dia punya definisi sendiri tentang delay. Bisa jadi nanti, saya nggak tahu ya, saya belum lihat ya. Kalau saya perhatikan dari ini aja, di Bizagi banyak sekali pilihannya untuk start, time start, dan semuanya. Jadi ini bisa difungsionalkan sebagai waktu menunggu, atau enggak ada proses di sini yang menunggu, ya kan berapa menit, misalnya service task atau script task, itu ada proses menunggu di situ, itu bisa di-setting ke time-nya. Nah, itu Bu, bedanya mau bisa tanya. gitu. Kayaknya notasinya ada di lingkaran deh. Gambar Di sini jam. bisa. Iya, yang tadi saya bilang ke timer ya, Ya, kalau di Ya, webnya itu di timer bagian start. model execution-nya itu ada notasi. Nah, timer start itu tandanya delay. Iya, timer start. Nah, di sini Bizagi memang beda-beda notasinya. Timer start itu bisa dinyatakan waktu ya, waktu waiting-nya. Nanti saya nggak tahu kenapa Bizagi membuat seperti itu ya. Karena mungkin nanti dia supaya ini aja, supaya lebih efisien dan lebih tahu di mana proses yang banyak makan waktu gitu. Makanya kan saya mungkin lihat di sini banyak sekali pilihannya, ada timer start, message start, Ada proses itu, message, ada timer event sendiri, Bu. events. Di lingkaran yang double itu. Sama, di sini juga ada timer Nah, itu. event, ada juga sinyal event. Nah, di Itu, Bu, sini. delay-nya di timer event itu, Bu. Iya. Soalnya mungkin itu, Bu, kan Iya. nanti bisa di-run di Bizagi. Iya, di sini. Bisa di sini. Nah, jadi mungkin notasinya agak beda ya. Karena mungkin setiap aplikasi itu beda-beda ininya, notasinya. Di sini juga bisa di timer event. Bahasakan Bu, di sini bisa di timer ya. Oke. mau tanya kalau kan di tabel apa itu lupa aku, itu kan ada yang transport tuh. Transport kan ada yang informasi sama transfer barang. Transportasi. Nah, itu berarti pakai panah hitam biasa aja, Bu? Dia ada keterangan. Iya, kalau misalnya dia transportasi, proses transportasi atau proses yang pasti itu pakai panah yang hitam saja. Nah, kalau kalian lihat di sini ada panah yang apa? Yang ini apa namanya? Panah yang Koordinasi. belang ini tuh koordinasi dalam bentuk informasi biasanya. Kok ini mungkin yang kelihatan barang gitu ya. Oh, gini Bu, misalkan kalau aku ya, kalau ada marketing sama finance gitu, berarti kan kalau misalkan mereka mau membuat target produksi, berarti aku pakai yang titik Boleh. koordinasi gitu ya, boleh? Boleh. Antara finance dan purchasing bahkan marketing gitu. Iya. Lihatnya definisinya di sini untuk information kan, used to associate information. Jadi ini lebih ke arah kebanyakan yang menggunakan BPN ini dalam bentuk message flow. Kalau yang belang-belang ini message flow. Kalau ini dia order aktivitas, proses yang kelihatan, prosesnya yang kelihatan. Misalnya order gift shop kan dalam bentuk, ini kan saya kenapa pakai yang hitam, karena kan kelihatan dalam bentuk catatan menu. Kalau mau menu harus checklist kan menunya apa, ada yang Anda serahkan ke waiter kan, itu kelihatan. Tapi kalau kelihatan ininya lah informasinya. Jadi terserah sebenarnya nanti kita lihat aja nanti gimana. Jadi itu kalau di sini definisinya seperti itu, ada message flow, ada sequence flow juga, seperti itu. Order activities yang akan ditunjukkan dalam sebuah proses. Nah, nanti kita coba kalian buat dulu kayak gini. Oke, ada lagi pertanyaan? Nah, ini nanti ini juga ada nih data store. Data store itu fungsinya untuk menyimpan database customer.
fungsinya data store ini. Jadi kadang-kadang kan misalnya di sebuah proses bisnis itu kadang customer disuruh ngisi data dan lain sebagainya, itu biasanya ada prosesnya. Nah, ini nanti ada biasa paling ujung dia seperti ini. Kayak gitu. Entah dari waiters yang mendata customer atau dari mana gitu kan. Nanti dia akan ke sini. Nah, Oh, Bu, itu tergantung kan kalau kotak itu untuk proses kan, Bu? ya. Maksud kalau untuk kayak penyimpanan barang gitu, storage itu maksud mana, Bu? Storage itu yang tadi ya? Storage bukan untuk storage. informasi, tapi storage untuk barang jadi gitu. Ini data store, kita lihat ya. Kalau di sini ada pasti, kita lihat dulu data storage. Bukan. Untuk barang ya, untuk barang. Iya, warehouse. Warehouse, oke. Nah, ini saya belum ketemu nih kalau di Bizagi. Nanti saya nggak tahu ya di Bizagi itu ada apa enggak, tapi kayaknya ada. Kita lihat aja nanti coba ya, kita cek satu-satu. Ini biasanya lebih ke arah bukan ini ya. Sebentar. Mungkin sambil mencari juga kalian storage buat warehouse ya. Ini soalnya kan Bizagi ini bukan basic proses bisnis lebih ke service kok saya perhatikan. Nah, mungkin kalau misalkannya sebenarnya sama aja ya, tergantung difungsikannya. Bisa menggunakan data storage juga warehouse. Warehouse itu mungkin isinya tentang stok barang kan? Ya, barang-barang yang berada di warehouse itu stoknya ada berapa untuk datanya bisa untuk sementara menggunakan ini data storage ini bisa juga. Cuman untuk warehouse sendiri nggak ada, kayaknya nggak ada ya. Gitu. Jadi kalau misalkannya untuk menyimpan data warehouse, kan di warehouse itu seperti pergudangan ya, data-data barang jadi semuanya itu bisa disimpan di data storage. Tapi kalau simbol untuk warehouse-nya sendiri saya nggak nemu ya, nggak ada kayaknya. Kalau di aplikasi yang lain kan nemu gitu tentang warehouse. Nah nanti ya, saya coba cari dulu. Ya. Warehouse itu storage kan, Bu? Iya, storage sebenarnya. Tapi kalau sebenarnya storage sih, data segitiga bawah. Oh, segitiga bawah. Nah, ini di sini. Nah, di sini kalau di BPM di Bizagi ini mendefinisikannya mungkin beda ya. Ketika mendefinisikan storage itu apa? Mungkin ada lagi kali ya. Saya juga belum menyelami dalam. Itu begini, bisa custom. Yang mana? Yang tombol gear bawah sebelah A. Nih. Sebelahnya, bawahnya itu bisa custom tapi input sendiri. Coba kita. Nah, Tapi harus ada image-nya. Ya, harus input sendiri, Bu, tapi itu. Oh, coba aja. Oh, nggak masalah. Di input sendiri ya. Kita coba input. Saya nggak punya gambar. Di sini ada gambar nggak ya? Nggak ada gambar. Contoh, ntar ya. Saya ambil gambar dulu nih. Contohnya gambar apa ya? Coba kalian sambil coba juga ya. Biar kalian juga lancar. Ya, saya coba input. Saya coba input dulu ya. Bisa nggak kalau misalnya gambar? Nah, kalian sambil coba. Ada gambar di sini. Sudah coba kalian? Coba warehouse. Terus ada gambar dulu ya.
Ya ini bisa nih, tuh. Saya ngambil gambarnya bunga ya, misalnya sebagai warehouse, bisa sih. Bener kata temannya ya, kalau kalian mau pakai simbol yang menambahin simbol sih nggak apa-apa, gitu. Tuh dia bisa di ini juga. Udah dicoba belum? Ini kayak gini nih contohnya. Kayak gini. Ya kalian ini ya harus lebih jeli dari saya ya, karena kan saya lebih apa ya, senang kalau kalian tuh lebih jeli gitu ya, lebih menguasai gitu. Bu, Ya. sudah tinggal 2 menit lagi, Bu. Kok cepat sekali ya? Oh alah. Iya, kayaknya harus beli yang premium kayaknya, Bu. Iya, kemarin itu sudah dibeli sama institusi premium, tapi kemarin sempat premium sih ini saya, tapi kenapa berubah jadi Mungkin basic belum ya? login, Bu. Ibunya belum login mungkin. Udah disuruh ini saya login kemarin. Banyak sering ada ini sih, problem sih di situ. Banyak dosen-dosen yang juga ada yang premium, ada yang kebagian basic gitu. Nggak tahu nih Bu, kenapa. pengen tanya. Iya, oke. Di saya itu kalau aku lihat gambarnya secara vertikal ya. Kalau vertikal berarti setiap apa ya bahasanya, bagian-bagian lah kayak customer, waiter dan sebagainya. Nah kalau di subjek perusahaannya saya itu saya pakai itu kan di perusahaan gitu Bu. Jadi itu banyak Bu, ada finance sebagainya. Justru itu lebih apa ya, bagian-bagian itu lebih banyak daripada prosesnya gitu. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak masalah ya? Nggak Oke. apa-apa. Tapi di bagian itu ada proses juga kan, nggak masalah. Iya. Nggak apa-apa. Oke. Itu Ya, nggak apa-apa. terima Justru kasih. yang penting apakah kita perhatikan yang bagian-bagian ini pelakunya, aktor yang terlibat dalam sebuah proses. Berarti kalau disimpulkan terlalu banyak apa kira-kira? Kalau misalnya aktornya terlalu banyak, prosesnya tidak terlalu lebih sedikit, misalnya ya, prosesnya lebih sedikit nih, tapi aktor di sini lebih banyak, ada yang bisa menyimpulkan nggak kira-kira perusahaan itu seperti apa? Berarti struktur organisasinya sangat ini lebar. Jadi, nah itu harus diperhatikan sama perusahaan. Kalau struktur organisasinya sangat lebar dan prosesnya sedikit, itu perusahaan harus melakukan perampingan, mengefisiensikan, karena itu cost juga.